Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Kita berjumpa kembali di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, bolehkah saya sebagai orang tua memaksa anak saya untuk masuk ke pondok pesantren? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang muncul dari bisikan-bisikan syaitan. Kenapa bisa kita katakan demikian? Karena pondok pesantren dalam arti ghaliban, dalam arti secara umum, merupakan wadah dan tempat untuk mendidik putra-putri mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasul Muhammad SAW, dan mengenal berbagai macam kunci kebahagiaan dan keberkahan baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Sehingga ketika ada orang tua yang memperhatikan bagaimana anak saya supaya bisa selamat hidupnya dunia dan akhirat, bagaimana anak saya supaya bisa mengenal Allah dan Rasulullah, bagaimana anak saya supaya bisa memiliki ilmu yang bagus, memiliki akhlak yang baik, lalu kemudian dihembuskan isu-isu tentang pemaksaan kepada anak, tentang anak kok dipaksa-paksa, anak kok digeret-geret, anak kok dibegini-beginikan, itu melanggar hak asasi dan lain-lain sebagainya. Padahal ketika kita tarik kalimat pemaksaan tadi dalam tanda petik dalam konteks yang lain, orang tidak menyebut itu pemaksaan, tapi orang menyebut itu sebagai penyelamatan. Contoh, anak panjenengan tidur nyenyak, tidur lelak, tidur dengan sangat enak, tidurnya nyenyak, tidurnya lelap, enak sekali tidurnya. Tahu-tahu panjenengan melihat rumah panjenengan terbakar, lalu panjenengan akan tarik anak panjenengan, ngantuk, enggak, tetap ditarik, enggak mau tidur, tetap ditarik, tetap digendong, tetap dipaksa biar keluar. Apakah ada orang yang mengatakan, bapak itu tega ya memaksa anaknya keluar dari rumah? Tidak. Maka pasti orang-orang akan mengatakan, itu bapak yang luar biasa menyelamatkan anaknya. Kenapa bisa orang memiliki dua standar yang ganda? Karena setiap ada keluarga yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan akan berusaha sekuat tenaga menggagalkan supaya itu tidak terjadi. Ada yang digoda dari ayahnya, ada ibunya, ada anaknya sendiri, ada digoda lewat lingkungannya, ada digoda lewat temannya, ada digoda lewat A, B, C, D, F, G. Yang mana syaitan tidak akan mungkin mau membiarkan orang yang mau menuju kepada Allah mulus-mulus saja. Pasti akan ada ujian. Sehingga ayo kita ganti kata-kata pemaksaan ini dengan kata-kata pembiasaan anak untuk hidup mandiri, pembiasaan anak untuk hidup disiplin, pembiasaan anak untuk memperoleh jadwal pembelajaran yang baik, didampingi dengan ibadah yang baik, didampingi dengan akhlak yang baik, didampingi dengan kedermawanan yang luar biasa, sifat-sifat baik dan lain sebagainya. Ini hanya seputar permainan saja, ini hanya seputar perkataan saja, ini hanya seputar tuduhan-tuduhan saja. Sehingga kita bukan memaksa anak, tapi apa? Kita mengarahkan anak kepada sesuatu yang baik, yang tentu mengarahkannya pun harus dengan cara yang baik juga. Sebagaimana kata para ulama, amar ma'ruf la budda bil ma'ruf. Menyuruh, mengajak kepada kebaikan harus pula dengan cara yang baik. Maka anak nggak mau masuk ke pondok pesantren, Gus. Anak kita ajak ngobrol, coba yang dipingini apa toh? Kita take and give. Anak tetap masuk ke pondok, tapi nanti coba anak pengennya minta apa, kita berusaha nuruti. Oh, hari pertama masih gagal, coba lagi nanti hari ketiga diajak lagi ngobrol. Gimana nak? Mintanya gimana? Dah, nanti kalau mau masuk pondok nanti bapak kasih ini. Nanti kalau mau masuk pondok nanti ibu akan begini. Dan nanti kalau kamu mau ngaji akan begini. Intinya, kalau itu dipandang sebagai sebuah kebaikan,
akan ada 1001 cara untuk mewujudkan kebaikan tersebut. Jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan kata-kata anak saya nggak mau Gus, anak saya nggak mau Gus. Lebih rela mana kita? Suka rela kepada sesuatu yang buruk atau dipaksa kepada sesuatu yang baik? Tentu kebaikan pun juga tidak dipaksa, tapi dengan cara diajak, diberikan kompromi, diberikan sesuatu yang menyenangkan sehingga bisa ketemu di titik tengah. Apa yang diinginkan orang tua tercapai, apa yang diinginkan anak juga tercapai. Sehingga pemaksaan tidak ada sama sekali, yang ada adalah kita punya visi misi yang sama untuk menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri generasi yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhiratnya. Tapi putra-putri kita namanya masih anak-anak, masih memikirkan bagaimana pandangan pondok di luar sana, yang pondok katanya begini begitu, begini begitu, masih memikirkan lingkungannya, masih memikirkan kecintaan dia kepada gadget, masih memikirkan kebiasaan dia nggak bisa bangun, dan ketakutan-ketakutan yang lain yang itu berusaha kita kikis, kita ganti dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada majlis, kecintaan kepada masjid, kecintaan kepada pondok, kecintaan kepada pengajian, kecintaan kepada para habaib, kecintaan kepada para kiai, kecintaan kepada para ulama, sehingga yang awal mulanya dipaksa untuk menuju baik menjadi sukarela untuk menuju kepada kebaikan, dan justru menjadi kebaikan adalah kebutuhan kita sendiri. Terima kasih, semoga bisa menjadi penerang untuk diri kita yang mungkin masih memiliki kebingungan bagaimana cara kita untuk mengajak putra-putri kita agar bisa masuk ke dalam pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.